Ibu Bapak dan saudara-saudara yang saya kasihi dan saya hormati, salam jumpa kembali dalam kasih Kristus. Izinkan saya mewakili Majelis Jemaat GKP Sukabumi untuk menyampaikan beberapa informasi dan panduan terkait pelaksanaan Perjamuan Kudus yang akan kita lakukan pada tanggal 11 Oktober yang akan datang dalam rangka Hari Pekabaran Injil di Indonesia dan juga Hari Perjamuan Kudus sedunia. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kita terpaksa menunda pelaksanaan Perjamuan Kudus di gereja kita karena kondisi pandemi yang saat ini sedang kita hadapi. Oleh karena itu, pada tanggal 28 sampai 30 September yang lalu, di dalam Konven Pendeta GKP membahas dan akhirnya menyepakati tentang pelaksanaan Perjamuan Kudus di dalam kondisi kebencanaan, khususnya dalam kondisi pandemi. Salah satu hasil Konven Pendeta GKP yaitu GKP dapat melaksanakan sakramen Perjamuan Kudus secara daring atau secara online. GKP memahami bahwa sakramen Perjamuan Kudus yang merupakan anugerah dari Allah itu dapat kita lakukan meskipun secara virtual. Kita memahami bahwa meskipun kita berada di tempat yang berbeda dari rumah kita masing-masing, di berbagai tempat, Kristus hadir dalam sakramen Perjamuan Kudus yang kita lakukan. Selain itu, perlu diingat bahwa Perjamuan Kudus daring ini dilakukan sebagai perluasan dari Perjamuan Kudus yang dilakukan dan dilayankan di gedung gereja oleh pendeta dan penatua. Maka baik Perjamuan Kudus daring maupun Perjamuan Kudus tatap muka di gedung gereja adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Maka dari itu kami mengimbau dan mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara. Yang pertama, yang berhak untuk mengikuti Perjamuan Kudus adalah anggota Jemaat Sidi yang tidak berada dalam penggembalaan khusus ataupun juga anggota Jemaat Sidi dari gereja lain. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian Perjamuan Kudus di gedung gereja, kami tetap mengharapkan saudara-saudara untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang sudah diatur oleh pemerintah dengan baik. Bagi saudara-saudara yang berada di usia di atas 60 dan di bawah 15 tahun, untuk sementara waktu kami mohon untuk tetap mengikuti kebaktian dari rumah. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang di rumah, tetap juga mempersiapkan diri dengan baik, sesuai dengan arahan dan juga panduan yang disediakan oleh Majelis Jemaat. Kami akan sampaikan panduan untuk Bapak Ibu Saudara yang akan mengikuti Perjamuan Kudus di rumah. Kebaktian Minggu dan Perjamuan Kudus tanggal 11 Oktober 2020 akan diselenggarakan dan disiarkan secara langsung lewat kanal YouTube pada pukul 9 pagi. Jemaat diharapkan untuk mempersiapkan diri setidaknya 10-15 menit sebelum kebaktian dimulai. Selesai kebaktian, tayangan live streaming akan segera dihapus. Hal ini dilakukan agar sacred time Perjamuan Kudus tetap terjaga. Anggota jemaat tidak diperkenankan mengadakan Perjamuan Kudus sendiri di luar waktu tersebut. Anggota jemaat diharapkan dapat memastikan agar jaringan atau sinyal internet yang digunakan dalam keadaan baik atau stabil, sehingga tidak terputus-putus saat kebaktian, khususnya saat Perjamuan Kudus. Anggota jemaat dapat menyediakan roti dan anggur sejumlah anggota CD di rumah secara mandiri sehari sebelumnya. Diharapkan agar jemaat tidak menyiapkannya secara mendadak. Roti yang digunakan sebisa mungkin roti tawar dan dipotong kecil dengan ukuran lebih kurang seperti yang biasa dipakai di gedung gereja. Banyaknya anggur disiapkan seperti halnya yang biasa dipakai di gedung gereja.
Jika anggota jemaat tidak dapat menyediakan roti, maka roti dapat diganti dengan jenis makanan lainnya seperti singkong, biskuit, atau nasi yang dikepal. Mengganti roti dengan jenis makanan yang lain tidak memengaruhi pemaknaan akan perjamuan kudus. Jika anggota jemaat tidak dapat menyediakan anggur, maka anggur dapat diganti dengan air yang lain seperti sirup anggur, air teh, atau air putih biasa. Mengganti anggur dengan air yang lain tidak memengaruhi pemaknaan akan perjamuan kudus. Penting untuk diperhatikan oleh anggota jemaat bahwa mengganti roti dan anggur dengan elemen yang lain bukan menjadi kesempatan untuk menggunakan makanan atau minuman yang kita sukai sebebas-bebasnya. Selama masa pandemi, perjamuan kudus keliling akan ditiadakan. Demikianlah informasi dan panduan terkait dengan sakramen perjamuan kudus yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Semoga informasi serta panduan ini dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudara pahami, diperhatikan dan juga dapat dilakukan dengan baik sehingga kita pada tanggal 11 Oktober nanti bisa bersama-sama dengan sukacita dan rasa syukur kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.